Halo semuanya, bertemu lagi bersama Lanjut Nulis. Kali ini saya akan membahas sebuah film series yang berjudul Squid Game episode yang keempat. Sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Maka saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Scene awal kita melihat seorang penjaga yang membawa seorang peserta ke sebuah ruangan, dan itu terlihat di CCTV. Lalu Gi, si kakek Ali, dan Sanwo pun kembali berkumpul. Si kakek berterima kasih kepada Gi karena dia berhasil selamat setelah mengikuti cara Gi menjilati gulali. Sanwo pun meminta maaf karena seharusnya mereka tidak berpencar. Dia pun bersyukur mereka semua berhasil selamat. Hasil permainan kedua pun diumumkan. Pemain yang tersisa hanya 79 orang saja. Uang dalam celengan pun terus bertambah. Waktu makan pun tiba. Para peserta berbaris mengambil makanan yang tersedia. Lalu Deoksu dan timnya kembali berbaris dan menyerobot jatah makanan peserta lain, sehingga ada beberapa peserta yang tidak kebagian. Seorang peserta pun memberitahu jika Deoksu dan timnya mengambil makan 2 kali. Peserta pria yang tidak kebagian pun mengambil Deoksu dan berniat mengambil soda yang diminum Deoksu. Soda pun jatuh dan pecah. Deoksu pun marah dan menghajar pria itu sampai tergeletak. Excuse me. 먹고 삽시다. 다섯 명께 없다고요. 음식은 참가자 수. 저 사람들이 당신들 뭐야? 왜 남의 걸 가로채는 건? 안 보이는데? 이 개새끼. Sanwo dan Gi pun bergerak mengecek pria itu. Ternyata pria itu sudah mati. Gi pun berteriak kepada penjaga jika ada peserta yang mati, namun penjaga tetap diam tanpa suara. Lalu kita lihat frontman yang melihat Gi berteriak. Lalu pemain yang mati pun tereliminasi dan uang hadiah bertambah. Mayat pria itu pun dibawa oleh penjaga dan dibakar bersama peserta yang tereliminasi yang lain. 안 들려? 사람이 죽었냐? 이러면 안 되는 거잖아. Scene berpindah ke arah seorang peserta yang dibawa tadi. Ternyata dia bersama 2 petugas lainnya sedang mengambil organ dalam manusia. Lalu terdengar pemberitahuan jika lampu akan dipadamkan sebentar lagi. Sanwo pun meminta timnya agar tidak tertidur malam ini karena merasa jika malam ini akan sangat berbahaya. Gi pun menghampiri wanita pencopet yang terus sendiri dan mengajaknya bergabung bersama timnya. 그러니까 눈 바짝 뜨고 계세요. 일 생기면 움직여. 너도 와. 원래 사람은 믿을만 해서 믿는 게 아니야. Scene pindah lagi ke arah seorang peserta yang mengambil organ. Tiba-tiba datang seorang penjaga yang mengatakan jika temannya hilang dan diduga kecelakaan. Dia pun memberitahu jika malam ini akan ada perkelahian. Semua peserta sengaja diberi makanan yang sedikit karena akan ada seleksi untuk masuk ke game berikutnya. Ia juga diberi saran agar masuk ke tim terkuat. Ia pun memakan telur yang diberikan dan kembali mendapat sebuah kertas berisi tulisan. 살길 제일 센 중에부터. Peserta 111 pun menghampiri Deoksu dan meminta bergabung bersamanya. Awalnya dia diremehkan, lalu ia pun mengatakan jika dia tahu permainan selanjutnya. Beberapa saat sebelum lampu dipadamkan, para penjaga pun diminta sudah berada di posisi masing-masing, dan lampu pun mati. 다음 게임이 뭔지. 관리자와 병정 그리고 일꾼들은 Lalu Deoksu menghampiri seorang wanita yang terbaring dan menusuknya dengan serpihan botol. Wanita itu pun berteriak dan menandakan pertandingan dimulai. Suasana ruangan pun menjadi mencekam. Para peserta bertarung dengan siapapun yang ada di depan mereka. Gi pun mencari si kakek yang hilang dari kasurnya. Ia pun dihampiri wanita pencopet yang bergabung bersama timnya. Tim Deoksu pun datang dan meminta menyerahkan wanita pencopet. Namun Gi mengatakan jika dia telah bergabung bersama timnya.
너는 뛰어들어. 쪽수 좀 줄이면 너도 좋잖아. 얘도 우리 편이거든. Lalu si kakek yang berada di atas kasur berteriak untuk memberhentikan pertarungan karena dia merasa takut dan jika dilanjutkan akan membuat semua orang mati. Permen pun melihat si kakek berteriak dan permainan pun selesai. Para penjaga masuk ke ruangan dan memberhentikan semuanya dengan tembakan. Para peserta yang tereliminasi pun diambil dan dibakar. Lalu kita lihat si kakek yang termenung dan terlihat kesedihan di wajahnya. Ki pun menyarankan agar mereka semua memperkenalkan diri mereka masing-masing karena mereka tidak saling mengenal. 알리 압둘. 오늘 강세벽. 새벽. 이건 그게 좀 쉬시면 다 괜찮아질 거예요. Waktu tidur pun tiba. Seperti biasa, Huang menuliskan apa yang terjadi seharian tadi. Lalu Huang kembali mendengar suara batuk dan ternyata itu adalah sebuah kode yang jika dirumuskan berjumlah 29. Esok hari pun tiba, lalu kita lihat si kakek yang tidak tidur semalaman dan mengaku takut ada penyerangan kembali. Para penjaga pun masuk dan memberitahu jika permainan ketiga akan dimulai. 참가자들은 진행 요원을 안내했다. 10명씩 팀을 나누어 주시기 바랍니다. Mereka pun sampai di tempat permainan ketiga. Semua peserta diharuskan membentuk tim berjumlah 10 orang. Ki dan Sanmo pun mulai memikirkan permainan apa yang akan mereka lakukan. Tim mereka pun kurang 5 orang, maka setiap satu orang harus mencari satu orang lainnya. 우린 이미 노인이랑 여자가 있으니까 지금 우리 목숨을 베팅하는 거야. 저기요. 혹시 뭐냐? 나랑 하자. Semua orang pun telah membentuk timnya masing-masing. Namun timnya Sanmo masih kurang satu orang karena si kakek tidak mendapatkan orang. Lalu datanglah Minyo yang dibuang dari tim Deoksu. Waktu pembentukan tim pun selesai dan mereka diserahkan ke tempat permainan. 나 잘못 온 거야? 그럼 누가 밀려나? 오빠들 내가 못하는 거 빼곤 다 잘하거든. Permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sanmo pun mulai gelisah dengan timnya karena berisi 3 wanita dan 1 pria tua. Penjaga pun mengundi tim mana yang akan bermain terlebih dahulu. Permainan pun dimulai dan tim yang kalah akan langsung jatuh ke dasar lantai. Para peserta yang menunggu pun terkejut dan ketakutan. Mayat-mayat yang tergeletak pun diangkut oleh penjaga. Namun ada seorang mayat yang masih hidup ikut dimasukkan ke peti, namun petinya ditandai dengan darah. Permainan berikutnya giliran tim Sanwo. Mereka mulai khawatir karena tim yang mereka lawan berisi pria. Melihat timnya yang sudah putus harapan, si kakek mengatakan jangan berkecil hati, karena tarik tambang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi membutuhkan strategi dan kerjasama. Mereka juga bisa menang meski lawan mereka lebih kuat. Si kakek juga mengatakan jika pada saat dia masih kecil, dia tidak pernah kalah bermain tarik tambang, meski ada atlet di tim lawan. Si kakek juga memberitahu caranya terus menang bermain tarik tambang, dan benar saja, tips dari si kakek membuat tim lawan kewalahan. 도대체 내가 서 있을 힘도 없어 보이는구만. 적이 없었어. 심지어는 어떻게 이겼는지 그걸 말해줄게. 제일 뒤에는 말해 줄을 사이에 놓고 겨드랑이 사이에 끼고 그냥 버티는 거야.
힘껏 터쳐. 그러면은 해 버티다 보면 상대 Namun tim lawan yang diisi oleh laki-laki berhasil mengalihkan keadaan dan unggul. Sun pun memberikan sebuah rencana, yaitu maju beberapa langkah ke depan agar tim lawan terjatuh. Mereka pun mencoba cara itu dan episode keempat pun selesai.